Selamat siang semuanya dan selamat siang buat ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Yogi Imron dari kelas AKP 7A. Pada siang ini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul pengendalian internal. Baiklah, langsung saja ke slide saya. Terima kasih. Baik teman-teman, yang pertama di slide pertama di sini ada definisi pengendalian internal. Yang kita ketahui bersama, pengendalian internal ialah merupakan teori akuntansi di mana organisasi pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai satu tujuan atau objektif tertentu. Dan pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan, fraud, dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud seperti mesin, lahan, dan bangunan, maupun yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Berikutnya di slide kedua ada tujuan pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal secara garis besarnya dapat dibagi dalam 4 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, tujuan strategis dengan sasaran-sasaran utama mendukung misi entitas. Dan yang kedua, ada tujuan pelaporan keuangan agar laporan keuangan bebas dari salah saji material, tepat waktu, dan tepat guna. Dan yang ketiga, tujuan operasional di mana pengendalian mengamankan operasi entitas yang dikenal sebagai operational controls. Dan yang keempat, tujuan kepatuhan terhadap peraturan hukum dan ketentuan perundang-undangan. Pengendalian internal yang relevan untuk suatu audit ialah pengendalian dengan tujuan pelaporan keuangan, khususnya yang berhubungan dengan tujuan entitas membuat laporan keuangan untuk keperluan eksternal. Baik, di slide selanjutnya ada komponen pengendalian internal. Yang pertama, di sini saya membuat ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian mencakup hal-hal berikut, yaitu A. Integritas dan nilai etika. B. Komitmen terhadap kompetensi. C. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit. Dan D. Struktur organisasi. E. Pemberian wewenang dan tanggung jawab. F. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Dan yang kedua ada penaksiran risiko. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini. A. Perubahan dalam lingkungan operasi. B. Personal baru. C. Sistem informasi yang baru atau yang diperbaiki. D. Teknologi baru. E. Lini produk atau aktivitas baru. F. Restrukturisasi korporasi. G. Operasi luar negeri. Dan H. Standar akuntansi baru. Dan yang ketiga di sini teman-teman ada aktivitas pengendalian, yaitu umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini, yaitu review terhadap kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. Dan yang keempat itu ada informasi dan komunikasi. Di sini auditor harus memperoleh pengetahuan memadai tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan untuk memahami di antara lain yaitu A. Golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan. B. Bagaimana transaksi tersebut dimulai. C. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang tercakup dalam pengolahan dan pelaporan transaksi. D. Pengolahan akuntansi yang dicakup sejak saat transaksi dimulai sampai dengan dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Oke, untuk selanjutnya ada pemantauan. Proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi. Baik, untuk slide selanjutnya ada kekurangan pengendalian internal. Di sini ada 5 kekurangan dari pengendalian internal. Yang pertama ialah hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang kerap menimbulkan ketidakadilan pada kalangan anggota atau karyawan perusahaan. Yang kedua, praktik kolusi di mana sekelompok orang baik konsumen, sesama karyawan maupun vendor bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga,
anomali kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial politik budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan berdiri. Yang keempat, tindakan pesaing yang sejatinya di luar kontrol perusahaan. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan perilaku konsumen. Misalnya, konsumen tidak mau lagi menggunakan produk perusahaan karena nilai manfaatnya yang semakin berkurang. Baik teman-teman, untuk slide terakhir yaitu ada konsep dasar struktur pengendalian. Jadi di sini dilakukan dan merupakan tanggung jawab oleh manajemen. Meskipun pengendalian internal melibatkan seluruh anggota secara struktur, pihak manajemen yang bertanggung jawab terselenggaranya pengendalian internal. Yang kedua, memberikan kepercayaan dan kepastian yang wajar namun tidak absolut. Hal tersebut karena mempertimbangkan kebutuhan, biaya, dan tujuan tertentu. 3. Adanya keterbatasan, maksudnya pengendalian internal tidak melalui efektif tergantung dengan kompetensi dan keandalan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, sistem pengelolaan data yang berguna untuk mengembangkan informasi terkait pengendalian internal. Baik, sekianlah hasil presentasi singkat saya yang berjudul Pengendalian Internal. Saya Yogi Imron, pamit undur diri dan selamat siang semuanya.